sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Marice Joanna Loe SPT, Kabid Ketersediaan dan Kerawanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Pada kesempatan ini, Reformer ingin menyampaikan aksi perubahan dengan judul Strategi Penanganan Kerawanan Pangan Terpadu berbasis FSPA, Food Security and Vulnerability Atlas, yang dikenal dengan istilah kawan pangan, dengan filosofinya bagaimana mengatasi kerawanan pangan dengan pola kawan, akrab, dan teamwork. Adapun aksi perubahan ini dilatar belakangi dengan poin-poin sebagai berikut. Dengan poin pertama, isu strategis. Kabupaten Bulungan merupakan salah satu dari 5 kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Secara administrasi, Kabupaten Bulungan terbagi dalam 10 kecamatan yang terdiri dari 81 desa atau kelurahan dengan jumlah penduduk 151.844 jiwa, dengan terletak geografis dan topografi wilayah yang berbeda-beda yang dapat ditempuh melalui sungai, darat, dan laut. Kondisi tersebut dapat memberikan gambaran bagaimana situasi ketahanan pangan wilayahnya. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulungan adalah bagian organisasi perangkat daerah menyiapkan rencana strategis sebagai acuan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yang mempunyai tugas dan fungsinya sesuai visi Kabupaten Bulungan yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2016 sampai 2021, yaitu mewujudkan Kabupaten Bulungan sebagai pusat pangan berbasis industri. Visi, misi, dan program kepala daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Ketahanan Pangan Bulungan yang ditunjukkan melalui pernyataan misi ke-1, yaitu mewujudkan Kabupaten Bulungan sebagai salah satu pusat pangan nasional yang bertujuan untuk meningkatnya kemandirian pangan. Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas untuk mengkoordinir, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan, dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan daerah. Salah satu instrumen yang digunakan adalah melalui analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan atau FSPA. Dalam melaksanakan fungsinya, terdapat beberapa isu strategis dalam penanganan kerawanan pangan daerah, yaitu 1. Kabupaten Bulungan terdiri dari 10 kecamatan, 81 desa. Berdasarkan data FSPA tahun 2020, terdapat 60 desa tahan pangan atau 74%, dan desa rentan pangan di 21 desa atau 26%, dan di 20 desa lokus stunting. Kedua, kondisi kemiskinan tahun 2018 sejumlah 13,03 ribu jiwa, tahun 2019 12,40 ribu jiwa, tahun 2020 13,03 ribu jiwa. Ketiga, intervensi program terhadap kerawanan pangan wilayah belum dilakukan secara optimal. Dari ketiga isu tersebut, Reformer mendapatkan isu utama, yaitu belum optimalnya penanganan kerawanan pangan di Kabupaten Bulungan. Poin kedua adalah permasalahan belum maksimal usaha penanganan kerawanan pangan secara terpadu. Poin yang kedua adalah permasalahan belum maksimal usaha penanganan kerawanan pangan. Berdasarkan isu utama yang ada, maka didapatkan 3 permasalahan. 1. Belum maksimal penanganan kerawanan pangan secara terpadu dari OPD terkait di Kabupaten Bulungan. 2. Belum adanya FSPA terupdate sebagai rujukan intervensi program tahun 2022. 3. Kesiapan masyarakat terhadap kerawanan pangan masih rendah. Berdasarkan isu tersebut, Reformer membuat area gagasan berdasarkan analisis USG
belum maksimal penanganan kerawanan pangan secara terpadu dari OPD terkait di Kabupaten Bulungan. Dari area gagasan tersebut, Reforman mengangkat judul Kawan Pangan, Strategi Penanganan Kerawanan Pangan Terpadu berbasis FSPA, Food Security and Vulnerability Atlas. Poin ketiga adalah milestone atau tahapan dalam pelaksanaan aksi perubahan. Dalam melaksanakan aksi perubahan, Performer melaksanakan milestone melalui pentahapan jangka pendek. Tahapan jangka pendek tersebut meliputi 1. Melakukan konsultasi dengan mentor dan coach. Yang kedua, membentuk tim efektif. Yang ketiga, rapat koordinasi dengan tim efektif. Yang keempat, membuat draft SK tim. Yang kelima, inventarisir sinergitas program atau kegiatan pemanfaatan FSPA 2020. Yang keenam, intervensi program atau kegiatan terhadap hasil FSPA 2020 pada wilayah rentan pangan dan stunting. Yang ketujuh, penggalangan dukungan. Yang kedelapan, validasi data indikator FSPA 2021. Yang kesembilan, analisis FSPA. Yang 10, membuat peta FSPA 2021. Yang ke-11, sosialisasi hasil FSPA 2021. 12, evaluasi terhadap aksi perubahan. 13, laporan akhir. Dan poin yang terakhir adalah bukti-bukti milestone atau pentahapan dalam pelaksanaan aksi perubahan di jangka pendek. Milestone 1, konsultasi dengan mentor dan coaching bersama coach. Adapun langkah-langkah yang telah dilaksanakan adalah melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan tim efektif internal Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulungan pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2021 yang sudah diawali dengan konsultasi bersama coach dan mentor terhadap aksi perubahan yang akan dilaksanakan oleh Reformer selama 75 hari di jangka pendek. Milestone 2, rapat bersama tim efektif. Rapat ini juga membahas program kerja tim efektif dan telah diterbitkan SK Kepala Dinas Ketahanan Pangan nomor 090-3-SK-DKP Bul.2 Romawi 8 2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang pembentukan tim kerja aksi perubahan kawan pangan strategi penanganan kerawanan pangan terpadu berbasis FSPA. Milestone yang ketiga adalah menginventarisir kegiatan OPD terkait terhadap pemanfaatan FSPA. Berbicara ketahanan pangan, tidak terlepas dari 3 pilar utama ketahanan pangan, yaitu aspek ketersediaan dengan indikator luas bahan baku sawah terhadap luas wilayah desa dan indikator sarana prasarana ekonomi terhadap jumlah rumah tangga. Aspek keterjangkauan dengan indikator jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terhadap jumlah penduduk desa dan desa yang tidak memiliki akses penghubung yang memadai. Dan aspek pemanfaatan dengan indikator jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga dan indikator rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk desa. Upaya pengentasan daerah rentan rawan pangan membutuhkan sinergi dan kerjasama antara pemangku kepentingan terkait. Tujuan untuk mengentaskan daerah rawan pangan ini pun akan diarahkan kepada kegiatan meningkatkan sinergi program di daerah rawan pangan dan stunting, meningkatkan pertukaran data dan informasi terkait kerawanan pangan dan stunting, konvergensi pencegahan dan penurunan stunting, dan melaksanakan program di daerah rentan rawan pangan dan stunting secara terpadu. Dan milestone yang keempat adalah intervensi secara terpadu terhadap lokus yang sama, yaitu lokus stunting dan lokus rentan rawan pangan. Dinas Ketahanan Pangan melalui bidang ketersediaan dan kerawanan pangan pada aksi perubahan ini Performer membangun sinergitas bersama Dinas Kesehatan dan tim penggerak PKK Kabupaten Bulungan secara terpadu melakukan intervensi pada desa yang sama dengan lokus stunting dan rentan rawan pangan berdasarkan hasil pemetaan FSPA tahun 2020
dengan kegiatan sosialisasi pencegahan stunting dan program B2SA, program bergizi sehat dan aman pada kelompok wanita tani Subur Mulo, Desa Pimping, Kecamatan Tanjung Palas Utara. Milestone kelima, validasi data indikator FSVA 2021. Pada tahap ini, reformer bersama tim efektif analisis data menghimpun data indikator dari OPD terkait yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Sosial, Disperindakop, Dinas PU, dan BTS dalam rapat koordinasi tim FSVA Kabupaten Bulungan. Milestone keenam, analisis data FSVA 2021. Selanjutnya, setelah validasi data, maka reformer bersama tim efektif analisis data dan mentor melakukan rapat internal untuk memetakan wilayah yang rentan rawan pangan dan tahap pangan berdasarkan indikator kerentanan masing-masing. Milestone ketujuh adalah pembuatan peta FSVA 2021. Hasil pemetaan wilayah rentan rawan pangan dan tahan pangan tergambar dalam peta komposit kerentanan dan ketahanan pangan sebagai berikut. Dari peta FSVA, terlihat bahwa di tahun 2021 terdapat 13 desa rentan rawan pangan. Bila dibandingkan kondisi pada tahun 2020, yaitu terdapat 21 desa rentan rawan pangan. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi beberapa kegiatan dari OPD dan stakeholder terkait melalui hasil pemetaan FSVA berdampak positif. Upaya pengentasan daerah rentan rawan pangan dalam mempertahankan ketahanan pangan wilayah sangat tergantung pada sinergitas seluruh perangkat daerah dan stakeholder yang konsen pada penanganan ketahanan pangan. Milestone yang ke-8 adalah sosialisasi hasil FSVA 2021. Pada tahap ini, reformer mengadakan rapat sosialisasi bersama tim efektif, mentor, dan tim FSVA Kabupaten Bulungan untuk menyampaikan hasil FSVA 2021 di mana FSVA harus bisa menyampaikan produk yang terbaik, terupdate, aplikatif, dan komunikatif sebagai peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisis data indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan dan peta yang menyediakan informasi bagi pengambil keputusan dalam perencanaan program, penentuan sasaran, serta intervensi kerawanan pangan dan gizi. Salah, nanti kita anukan dulu. Yang penting melakukan dengan pemetaan 2021 ini kan nanti baru kita titipkan, nanti kita melalui sebuah koordinasi dengan Pemda kan lintas sektoral ini. Jika dia hal-hal yang berkaitan dengan isu-isu kerawanan pangan ini juga bisa kita atasi melalui lintas OPD itu sesuai dengan norm. Faktor utama yang harus disiapkan itu adalah pergaulan pangan. Nah, pergaulan pangan ya diantaranya ketahanan pangan masuk di situ karena ini tidak bisa dipisahkan antara pergaulan pangan, ketahanan pangan. Sekaligus akar permasalahannya adalah kerentanan pangan tadi. As we go on, we remember all those nights we slept together. I swear I've changed for the better. Baby, come back, stay forever. Some days when I'm reminiscing on the past, I can't help but sit back and just laugh. Demikianlah presentasi hasil aksi perubahan kawan pangan, strategi penanganan kerawanan pangan terpadu berbasis FSVA. Selanjutnya, reformer berharap untuk tahap jangka
jangka menengah dan jangka panjang terus dibangun sinergitas antara OPD dan stakeholder lainnya dengan memanfaatkan FSPA dalam upaya mengentaskan wilayah rentan pangan di Kabupaten Bulungan. Pangan terjaga, rakyat sejahtera, desa. Shalom, salam sejahtera.